نفعل متعلمة يكون تلقي النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة النسوك لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضات قربه وبأسنة بس وختم عند الموت بأبي شر إلى رسول الله إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم له يا أبيه وإخوان الأنبياء بركاتهم وأسرارهم وإخوانهم قولوا إلى فضله وفيه الآخر إنني أصاب في خيرات عند الموت في أعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله مالك يوم الدين إلى رب الرحيم الحمد لله آمين من الصالحين والأمور الدنيا والدين صلاة والسلام على رب الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا قرة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Terakhir kita masih melanjutkan bahasan tentang di kitab Zubat, apa itu Zubat? Masalahnya kita ambil dari kitab Muqaddimatul Hadramiyah atau Mukhtasar Kabir Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Hajj Fadl rahimahullah radhiyallahu anhu. Juga ada Munshafatul Zubat susunan dari Syekh Ahmad bin Ruslan rahimahullah radhiyallahu anhu. Terakhir di bab istinja sudah kita bahas di Zubat bagian bab istinja tentang syarat dan sebagainya. Tinggal yang tersisa nanti sunnah adab-adab istinja yang belum. Sebelum ke adab istinja kita masih melanjut di pembahasan istinja di Muqaddimah Hadramiyah. Terakhir sudah kita jelaskan bahwa kewajiban istinja itu dari setiap yang basah dan keluar dari salah satu dari dua jalan, kubul atau dubur. Istinja ya, atau cawe atau cebok. Itu bilma, afdalnya dengan air, atau bil hajar, atau dengan batu, bisa juga. Atau pengganti batu, sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, yang sebelum ini. Pengganti batu itu syaratnya 4 di situ ya. Jamid, kohir, kole, ghairu muhtaram. Benda yang mengganti batu, apapun itu, daun kah, tisu kah, harus memenuhi 4 syarat itu. Jamid, benda padat. Kole, kohir, harus benda suci. Tidak boleh bendanya mutanajis, karena sudah kena najis. Kole, harus bisa mencabut najis. Dalam arti tidak, permukaannya tidak terlalu halus. Ya, atau tidak merotor sehingga mampu mencabut najis. Oleh ghairu muhtaram, bukan benda yang dihormati, bukan kertas yang berisi ilmu syariat, itu benda yang dihormati. Atau bukan makanan yang membeku seperti roti yang sudah beku, itu benda yang muhtaram, dihormati. Harus memenuhi 4 syarat itu pengganti batu, apapun itu. Wa yusallu jamu bainahuma, dan dianjurkan mengumpulkan antara keduanya, antara air dan batu. Walau bijamidin, meskipun dengan benda padat yang mutanajis, yang terkena najis sekalipun.
Duna salasi masahatin, meskipun di bawah 3 usapan atau tidak sampai 3 usapan. Jadi kalau batu ini cuma digunakan untuk pelengkapnya air, maka syarat istinja dengan batu itu tidak perlu terlalu repot. Pokoknya benda padat meskipun mudah najis, kalau dia cuma untuk melengkapi air. Dianjurkan mengumpulkan 2, batu plus air. Nah, kalau dikumpulkan dua-duanya, maka batunya itu tidak menjadi masalah. Bagaimanapun syaratnya, bahkan di bawah 3 kali usapan pun boleh. Kalau sekedar melengkapi air. Fa ini tasoro ala lima itu. Jika dia membatasi atas salah satu dari keduanya, air atau batu, fal ma'u afdal, maka air itu lebih utama. Air itu lebih utama. Wa syartul hajari, dan syarat batu ala yajifa an-najisu, itu hendaknya tidak kering apa najis. Jadi kalau mau membatasi air saja atau batu saja, maka lebih afdal air saja. Karena air itu bisa menghilangkan bekas, ya, bisa menghilangkan najis sekaligus bekasnya. Tapi kalau batu itu cuma bisa menghilangkan benda najisnya, tidak bisa menghilangkan bekas. Tapi kalau batu saja, berarti dia syaratnya harus ketat itu. Kalau dia menggunakan batu saja, ketat syaratnya. Itu pertama, tidak boleh kering najisnya. Tidak boleh kering najisnya. Jadi kalau sudah kering, wajib pakai air. Maksudnya najis yang keluar tuh, najis yang keluar dari kubur atau dubur itu tidak boleh kering. Kalau sudah kadung kering, wajib pakai air. Harus segera istinjanya. Dengan batu itu harus segera mungkin. Karena khawatir kering. Kalau kering wajib air. Wala yang takila, tidak berpindah. Ya. Najisnya itu tidak berpindah dari tempat keluarnya dubur ke kaki, berpindah. Kalau sudah berpindah, maka yang berpindah ini wajib dibasuh pakai air. Tidak bisa pakai batu yang berpindah. Yang di dubur tetap boleh pakai batu. Tidak berpindah. Walayatro ali akhar, tidak datang atas najis tadi akharu, najis yang lain. Ya. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh datang kepadanya najis yang lain. Kalau datang najis lain, maka wajib pakai air. Contoh datang najis lain, dia habis buang air besar, kencing, terus kencingnya melebar ke dubur. Kencingnya dari kubur melebar, kencingnya najis. Dia sudah buang air besar, belum istinja. Tiba-tiba kencingnya melebar ke dubur. Itu kan najis lain. Najis yang beda jenis. Dengan antara najis yang keluar itu kotoran di dubur, dengan kencing yang keluar dari kubur, itu kan beda. Nah kalau kencingnya melebar sampai ke dubur, kena kepada najis yang keluar di dubur, maka wajib pakai air karena sudah tercampur dengan najis lain. Jadi syaratnya tidak boleh datang alaihi ala najis najisun akhor. Tidak boleh datang atas najis tadi najis yang lain. Sudah datang najis lain wajib pakai air. Wa ala yujawiza sofhatahu wa hasyabatah, dan tidak boleh melewati apa najis tadi akan sofhatah. Ya. Lempengan dubur. Itu maksudnya anus. Lubang dubur. Wahasyabatah, dan kepala zakar pada kubur.
Jadi yang keluar itu tidak boleh melampaui sofahatul dubur. Tidak boleh melampaui anus, lubang dubur yang tempat keluarnya itu. Tempat keluarnya kotoran. Itu nggak boleh, atau melampaui lingkaran sofahatul dubur ini yang ketika kita berdiri itu rapat, dia ketutup. Ketika jongkok terbuka, ketika kita berdiri itu tertutup. Itu maksudnya sofahatul dubur. Jadi nggak boleh melampaui itu. Kalau sudah melampaui sofahatul dubur, lempengan dubur, maka dia berarti wajib pakai air. Kalau pada kubul tidak boleh melampaui hasyafah, ra'sul zakar, kepala zakar. Kalau itu melampaui kepala zakar, maka wajib pakai air. Kencingnya belebet sampai melampaui kepala zakar, wajib pakai air. Ya. Atau kotorannya merembet ke melebihi lempengan dubur yang kalau berdiri itu ketutup. Kalau kita berdiri, kalau kita jongkok kebuka. Melampaui lempengan dubur, maka wajib pakai air. Karena sudah melampaui batas area kubul dan dubur. Wa alla yusibahu ma'un, tidak boleh menimpa najis tadi. Apa ma'un? Air. Tidak boleh ketimpa air. Najis yang keluar tadi di kubul dubur tidak boleh ketimpa air. Tidak boleh ketimpa air. Kalau kena air, maka wajib dilanjutkan pakai air. Wa yakuna salata masahat. Wa yakuna bi salati masahatin. Dan hendaknya ada apa istinja itu, atau hajar itu istinja dengan batu tadi dengan 3 masahat, 3 usapan. Meskipun dari satu batu ya. Meskipun batunya cuma satu, tapi usapannya 3 kali dengan 3 sisi batu. Nggak harus dengan 3 batu. Satu batu pun kalau dia besar, ada 3 sisi boleh. Yang penting apa? 3 kali usapan. Harus dengan 3 kali usapan. Tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Karena Rasul SAW tidak pernah ada riwayat beliau istinja dengan kurang dari 3 kali usapan. Wa ilam yunkil mahalla, atau ilam yunkol mahallu, jika belum dibersihkan, belum bersih apa tempat keluarnya tadi, wajabal inqa'u, maka wajib membersihkan dengan cara menambah. Dengan cara menambah. Ini meskipun lebih dari 3. Kalau belum bersih, wajib nambah 4, 5 sampai bersih. Wa yusanul itaru, dan dianjurkan itar, mengganjilkan. Kalau sudah bersih, umpama 3 belum bersih, ditambah sampai bersih 4 umpama. 4 sudah bersih, sunnah diganjilkan 5. Jadi apa? Membersihkan itu wajib, mengganjilkan itu sunnah. Wasti'abul mahalli bil hajar, syaratnya meratai tempat. Isti'abul mahalli, meratai tempat keluarnya kotoran tadi dengan batu. Tempat keluarnya kotoran itu harus rata dengan usapan batu tadi, harus merata kepada tempat keluarnya kotoran itu, baik kubul atau dubur. Wal istinja bil yasari, atau sunnah isti'abul mahalli bil ajar. Ya. Terus sunnah juga istinja dengan yasar, tangan kiri. Istinja dengan tangan kiri. Wal itimadu
alal wusta. Dan sunnah juga Pak, mengandalkan wusta, mengandalkan atas jari tengah, jari tengah. Di dubur, dalam dubur. Ini istinja bil ma. Jika istinja dengan, jika istinja siapa tadi dengan air. Jika istinja dengan air, ketika di dubur itu yang diandalkan jari tengah. Sunnah, ya, nggak wajib ya. Sunnah mengandalkan jari tengah, bertumpu pada jari tengah. Wataqdimul ma' lil kubuli, dan sunnahnya mendahulukan air untuk kubul. Jadi kalau istinja dengan air, kalau dia berbarengan buang air besar dan berbarengan dengan buang air kecil, maka kalau untuk air dianjurkan kubul dulu baru dubur. Istinjanya dari kubul dulu distinjai baru dubur kalau pakai air. Kenapa? Karena kalau kubul dulu itu nanti biasanya kubul dulu itu kan melebar. Air bekas istinjanya itu melebar ke dubur. Maka kubul dulu didahulukan, baru nanti di dubur diistinjai lagi yang termasuk yang melebar tadi ke yang melebar dari kubul tadi bisa diistinjai di dubur. Makanya kalau pakai air, sunnahnya didahulukan kubul dulu baru dubur. Wataqdimu alal wudu. Ya. Kalau Kalau istinja berarti kalau istinja dengan batu itu sebaliknya ya. Dubur dulu baru kubul kalau istinja dengan batu. Ini kalau berbarengan sama-sama keluar, dari kubul keluar, dari dubur keluar. Terus wataqdimu alal wudu, dan mendahulukan istinja atas wudu. Sebab kalau wudu dulu terus istinja jelas batal wudunya kan. Karena dia batal wudunya dengan wudunya batal dengan menyentuh kemaluan. Kalau istinja dulu baru wudu, itu selesai kan istinjanya. Kalau wudu dulu beristinja, ya batal wudunya. Maka dianjurkan mendahulukan istinja atas wudu. Wadalku yadihi bil ardi, dan sunnah mengusap tangannya dengan tanah. Rumah kesiluha. Kemudian dia membasuh tangannya. Ba'dahu setelah mengusap. Terus sekarang ada sabun, ada macam-macam. Kalau dulu diusap di dinding atau diusap di tanah. Habis istinja itu dianjurkan usap ke tanah atau ke dinding. Baru setelah diusap, tangannya itu dibasuh. Terus sekarang pakai sabun, pakai macam-macam. Terus wanadhu farjihi, dianjurkan membasahi farj kemaluannya, kubulnya. Wa izarihi, dan memercikkan ya. Nadhu itu memercikkan kemaluannya dan sarungnya. Kemaluannya dan sarungnya. Itu sunnah, bukan wajib ya. Sunnah jadi dipercikkan ke sarung atau ke celana dalamnya ya dipercikkan. Kenapa? Supaya menghindari was-was. Kenapa? Karena dipercikan itu kan berarti kan ada bekas percikan tadi. Kalau suatu seandainya was-was dia tengah-tengah selesai wudhu atau mau sholat terus terasa keluar, kadang sebab dalam riwayat hadis setan itu meniup di kemaluan. Setan itu meniup di kemaluan sehingga orang merasa keluar sesuatu padahal tidak. Nah, kalau dia percikan di kemaluannya atau di celana dalamnya atau di sarung atau di celana yang dia pakai, dia percikan air, maka itu menghindari was-was setan. Kalau dia was-was,
Ya dia umpama dia periksa, oh ini percikan yang tadi, ini percikan yang tadi. Karena setan itu kadang membuat was-was dengan meniupi kemaluan, sehingga orang merasa keluar sesuatu. Kalau begitu kata Rasulullah, layan sorif, jangan kamu pergi, jadi meninggalkan tempat sholat, ya, sampai kamu mendapati bau atau mendengar suara. Dengar suara, ini suara buang angin, atau mencium bau, baru kamu pergi. Jadi betul-betul yakin bahwa itu keluar. Tentunya ini dengan syarat istibro, ya, menuntaskan kencingnya itu dengan syarat sudah istibro, ya, sudah menuntaskan air kencing. So kalau belum dituntaskan, kencingnya tadi tidak tuntas. Nah ini juga sudah kita bahas waktu di bahas di mana? Tidak ya. Kalau kencingnya, karena orang-orang itu beda-beda. Ada yang tanpa istibro dia sudah tuntas. Ada yang harus istibro dulu baru tuntas kencingnya. Istibronya pun macam-macam, ada caranya, ada yang dehem, dia ngeden, atau ada cara umpama dia membungkuk baru istibronya tuntas. Jadi syaratnya ini istibronya tuntas. Kalau istibronya tadi tidak tuntas, atau dia tidak istibro, tidak menuntaskan buang air kecilnya tadi, maka bisa jadi kemungkinan keluar. Jadi dipercikkan itu untuk menghindari was-was, tentunya dengan syarat istibro tadinya sudah menuntaskan buang air kecilnya. Terus wa ayyakul abadahu, dan hendaknya mengucap siapa syakhs seseorang tadi ba'dahu setelah istinja, Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Ya Allah, sucikanlah hatiku minal nifaqi dari penyakit munafik, wa hasin farji, dan bentengilah kemaluanku minal fawahish dari perbuatan keji. Ya. Itu doanya. Tentu nggak boleh doa di kamar kecil. Kalau mau doa di kamar kecil ya dibaca di hati, atau dibaca setelah selesai keluar umpama. Kalau setelah keluar kelamaan masih wudu, ya baca saja di hati. Allahumma tahhir qalbi minal nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ini namanya bismillah. Kadang itunya kabelnya itu apa? Bismillah kan? Bismillah. Ya. Paham ya? Sampai situ selesai tentang persyaratan istinja. Nanti ikuti adab qadil hajah. Adab orang qadil hajat itu asalnya kalau di Muqaddimah itu sebelum wajibul istinja tadi. Ya, sebelum wajibul istinja ada faslun yustahabu li qadil hajat. Tapi sebelum ke Muqaddimah Adromiyah, ke adab qadil hajat Muqaddimah Adromiyah, kita kembali dulu ke nazomannya Zubat tentang apa? Adab istinja. Wa nadbu fil bina ila mustaqbila mudbiran wa arabu fil fala. Wa nadbu, dan dianjurkan fil bina'i, dalam bangunan, dianjurkan dalam bangunan, la mustaqbila, dianjurkan istinja itu fil bina. La mustaqbila, yakni tidak dalam keadaan menghadap kiblat. Mudbiran, atau dalam keadaan mudbir, membelakangi kiblat. Wa haramuhu, dan mengharamkan siapa mereka para ulama mustaqbil atau mustadbir fil fala, di tempat terbuka.
di tempat terbuka. Jadi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau kencingnya itu di tempat terbuka, itu hukumnya haram. Kalau kencingnya di tempat atau buang air besarnya, air kecil di tempat tertutup, kok tetap menghadap kiblat, itu cuma makruh saja. Atau sebagian membolehkan jawas. Kalau di dalam bangunan, di dalam, kebanyakan di jeding, di kamar mandi, kamar kecil. Itu kan di bangunan. Ada bangunan yang bukan di luar. Kalau di bangunan tidak apa-apa, meskipun menghadap kiblat. Tapi afdolnya ya tetap menjaga adab, tidak menghadap kiblat, tidak juga membelakangi kiblat. Tapi kalau di luar bangunan, di tempat terbuka dia kencing, kadang supir-supir yang dia darurat kencing nggak nemu kamar kecil, dia terpaksa kencing di semak-semak di mana. Di tempat terbuka haram hukumnya menghadap kiblat atau membelakangi. Kalau di bangunan tidak apa-apa. Atau sebagian tetap memakruhkan, sebagian mengatakan jawas, boleh, mubah, tidak apa-apa. Kalau di bangunan. Wala bima irokidin wala mahab wa tatamutmirin wa takbin wa sarab. Tidak boleh pula buang hajat di ma'irokidin, di air yang tergenang. Ya. Karena ada larangan dari Rasul seperti dalam hadis Muslim untuk kencing di air yang tergenang. Ya. Apalagi buang air besar, lebih lagi. Dan ini makruh. Larangan ini makruh saja, tidak sampai haram. Dan lebih makruh lagi kalau di malam. Lebih makruh lagi kalau di malam hari kencing di air yang tergenang, di genangan air. Karena itu konon itu tempatnya berlindungnya jin, ma'wal jin, tempat istirahatnya jin. Ya, terus wala mahab, jangan pula kencing di mahab, mahabbin, di tempat bertiupnya angin. Khawatir nyiprat, kita kencing, angin bertiup, ya kan, kencingnya kembali ke tubuh kita. Jangan di tempat arah bertiupnya angin. Habba yahubbu, ini bertiup. Mahabbun, itu isim makan, tempat untuk arah bertiupnya angin. Wasata musmirin, dan tidak boleh juga di bawah musmir, di bawah pohon yang berbuah. Karena orang bakal cicik nanti kalau mau makan. Umpama buahnya jatuh. Wasakbin, di lubang. Makruh, kencing di lubang-lubang yang ada di tanah. Wasarob, wasarobin maksudnya. Itu disukun karena darurat syair sama mahab. Mahab juga disukun karena darurat syair, rasanya mahabbin. Arab adalah sarobin. Wasarob dan sarob. Sama lubang juga. Cuma kalau sokop itu lubang yang melingkar. Kalau sarob itu lubang yang memanjang. Bukan melingkar. Dan juga katanya itu juga tempat bernaungnya jin. Wazili, dan di bawah naungan, iup-iupan. Ada pohon, ada bayangannya pohon, orang biasanya ngiup di situ. Itu makruh kita kencing di situ karena khawatir diperlukan oleh orang untuk ngiup. Hanya orang ngiup situ bau daripada itu ganggu daripada orang yang ngiup di situ. Ya. Di bawah naungan zilli, tata zilli, watoriki, di jalan yang dilalui orang. Dan itu akan mengundang laknat. Itu ittaqul la'anain. Hati-hatilah kamu dua hal yang mengundang laknat,
itu takhalla fi tariqin nas, buang hajat di jalannya orang, atau fi zillihim, atau di naungannya orang. Maksudnya laknat itu karena mengundang laknat orang nanti. Orang lewat situ bau, hanya dia melaknat. Waliyaqut, hendaknya menjauh. Siapa mustanji atau syakhs seorang yang berstinja, menjauh. Waliyaqut wala, dan tidak apa? Yahmilu zikrullah, tidak membawa siapa syakhs atau mustanji tadi. Orang berstinja tadi zikrullah atau qadil hajat. Qadil hajat tidak membawa zikrullah, penyebutan nama Allah. Maksudnya di situ ditulis nama Allah. Auman arsalah, atau orang-orang yang diutus oleh Allah, ini nama para rasul. Atau nama apa saja yang diagungkan. Jangan dibawa waktu buang hajat. Karena Rasulullah SAW punya cincin, ya kan? Tulisannya Muhammad, Rasul, Allah di atas. Muhammad di bawah, atasnya Rasul, paling atas Allah. Cincinnya itu beliau copot kalau ke kamar kecil. Dipegang sama Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'ud itu kadang itu yang memegangi cincinnya Rasul atau sandalnya Rasul. Waman saha dhamma alaihi bil yadi, dan siapa yang lupa dhamma alaihi, maka menutup atasnya atas tulisan tadi dengan tangan. Kalau lupa ke bawah di kamar mandi, ditutupi tulisan itu, ditutupi dengan tangan atau dengan sapu tangan atau dengan apa saja, ditutupi supaya tulisannya tidak tampak. Terus wa yasta'izu dan isti'adzah, minta perlindungan pada Allah, baca doa Bismillahirrahmanirrahim minal khubuthi wal khaba'ith wa bi aksil masjidi, dan dengan sebaliknya orang masuk masjid. Qadimil yumna, kalau masuk masjid maka kebalikan dari masuk WC. Dahulukan yang kanan. Khurujan, ketika keluar, kalau di kamar kecil. Di masjid sebaliknya, masuk dengan yang kanan, keluar dengan kiri. Was'al maghfiratan, mintalah ampunan ketika keluar. Was'ali, qadimil yumna khurujan was'ali, maka dahulukanlah kaki yang kanan khurujan, dalam keluarnya. Dalam keluar was'ali, dan mintalah olehmu maghfiratan, ampunan, wahmat, dan pujilah Allah. Wabil yusra dukhuli, dan dengan kaki kiri masuklah. Dalam masjid itu nanti kebalikan pada masjid itu kebalikan biasa masjid, dan dengan kebalikan pada masjid itu dalam keluar dan masuknya. Keluarnya minta maghfirah, ghufranak, dengan keluar dari masjid minta maghfirah, ghufranak, dan memuji Allah. Alhamdulillah azzabanil adza wa abani, dan puji Allah yang telah menghilangkan dari saya gangguan itu kotoran, dan telah memberi saya afiat, menyehatkan saya. Dan kotoran kalau tidak sebenarnya riwayat dan Sa'id dan yang lainnya, kalau kotoran itu sudah dibuang akan jadi penyakit. Kemudian wa tamidil yusra wa thawban hasira, dan andalkanlah olehmu tangan kiri, mengandalkan tangan kiri ketika istinja. Wa thawban hasira, dan baju itu disingkap. Syai'an fa syai'an, akan sedikit kelawan sedikit demi sedikit. Syai'an fa syai'an, disingkap baju itu sedikit demi sedikit ke tempat istinja. Karena kita dapati di masjid itu, ya masjid umpama itu ada tempat wudu, terus ada biasanya ada jejeng. Itu belum sampai ke tempat wudunya, kadang ini baru di area masjid. Orang kadang sudah nyincing, bahkan celakanya nyincingnya itu di atas lutut, membuka aurat, padahal masih di area masjid. Umpama ini masjid itu tempat wudu, belum sampai tempat wudunya dia sudah membuka
pakaiannya, bahkan membuka sampai melebihi batas aurat kadang. Ini karena ketidaktahuan. Sering kita peringatkan. Sakitan dalam keadaan diam, tidak boleh bicara ketika qada hajat, makruh bicara kamar mandi. Mustatiro dalam keadaan istitar, tertutup, maksudnya tertutup dari manusia. Kalau di tempat terbuka yang menyingkir ke tempat yang sepi. Amin baqayal bauli yastabri wala yastanji bil ma'i ala manazala. Dan dari bakoya, dari sisa-sisa kencing, yastabri, hendaknya ini, yastabri, menuntaskan. Ini yang saya sebut tadi istibro. Menuntaskan. Dari sisa kencing itu, hendaknya dia tuntaskan. Jangan kesusu, jangan terburu dia cawe. Dia tuntaskan dulu, kadang ada bekas kencing yang masih keluar. Dengan dehem, ngeden, atau sebagainya. Wala yastanji bil ma'i, dan jangan istinja dengan air ala manazala, atas apa yang turun. Maksudnya jangan istinja di tempat turunnya kotoran tadi. Istinja di tempat lain. Karena takutnya kotor ini kalau dulu ya WC-nya. Yang WC bisa langsung disiram, kotorannya sudah tidak ada. Tapi bagaimanapun istinjanya dipindah tempat dari tempat dia buang hajat. Lama lahu buni bijamidin tohar lakosobin waditiro min kasamar. Lah, tidak apa-apa malah hubuni. Ada apa-apa yang lahu untuk istinja dia bunia, dibangun apa mah. Kecuali kalau di tempat yang memang dibangun khusus untuk istinja untuk qada hajat, maka tidak apa-apa. Lahu air di qada hajat, lahu untuk qada hajat. Dibangun khusus untuk qada hajat, maka tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa kalau tidak pindah. Karena di WC sekarang langsung bisa disiram, langsung kotoran itu sudah hilang. Maka tidak khawatir terpercik, tidak khawatir nyiprat. Kalau dulu itu kan kadang bisa, kalau zaman dulu sekali kalau bisa ya. Alhamdulillah, tidak menangis. Dulu orang tidak punya WC sekarang. Zaman sekarang. Bijamidin tohar. Dengan benda yang padat, yang suci. Ini syarat. Ini mutaliknya di awal. Kancir di belakang, mutaliknya di awal. Istinja dengan batu itu, mutaliknya dia dengan lima taqaddam itu, hasol. Kalau biatobi salah satu asli. Ya. Kalau biatobi salah satu hasol itu, kaitannya sama itu nanti. Ya. Maka bijamidin tohar, selain dengan batu boleh dengan jamit benda padat yang suci. Lakosobin, bukan bambu. Wazitiromin, karena bambu terlalu halus permukaannya sehingga tidak kolek. Ini syaratnya jamit tohir harus kolek, tidak terlalu halus seperti bambu. Lakosobin. Wazitiromin, tidak boleh juga dengan zihtirom, dengan yang memiliki kehormatan. Kasamar, seperti buah. Ini kan tadi kembali ke tadi. 4 syaratnya pengganti batu jamit, tohir. Lakosobin itu mewakili kolek. Zihtiromin itu wahiru muhtaram. 4 syarat. Walam. Selesai itu bagus tinjak. Babul Ghusli. Muqaddimah Adhamiyah yang tentang adab qadil hajat. Adab qadil hajatnya. Rasulun Yusahabu liqadil hajah, dianjurkan bagi orang yang qada hajat baulan aw ghaitan, baik rupanya qada hajat itu baul, kencing atau ghaid.
Ya, kencing atau buang air besar. Ayal basana lagi. Dianjurkan untuk dia si qadil hajat tadi memakai dua sandalnya. Memakai sandal. Wa yasturu ra'sahu. Dan menutupi siapa qadil hajat akan kepalanya. Kepalanya si qadil hajat. Wa ya'khudha ajar istinja. Dan mengambil siapa qadil hajat akan batu-batu istinja. Untuk mendapat sunnah, dia menggabungkan antara batu dengan air. Wa yuqaddim yasarahu, dan mendahulukan yuqaddimah, mendahulukan siapa qadil hajat akan yasaru kaki kirinya tidak dukuli ketika masuk. Wa yumnahu, dan mendahulukan kaki kanannya tidak kuruji ketika keluar. Makanya yaf'alu bis sahra. Begitu juga yang dilakukan di Sohro, di gurun, di padang yang luas, padang terbuka. Ini masuk kaki kiri maksudnya ketika sudah mendekat di tempat qadil hajat yang dengan kaki kiri. Wala yahmila dzikrallahi, dan tidak membawa siapa qadil hajat akan zikrullah, penyebutan nama Allah, sesuatu yang situ menyebut nama Allah. Wa ya'tamida ala yasarihi, dan mengandalkan siapa orang qadil hajat atas tangan kirinya. Wa yab'uda, dan menjauh dari pandangan manusia kalau itu tempat terbuka. Wa yastatira, dan menutup diri. Bagaimana? Nggak tidur siang kan? Masa ada istirahat, diatur waktunya. Apa istirahat? Nggak tidur siang, yang ngantuk. Duduk. Waktunya diatur. Terus apa? Coba tadi? Sayap muda, dan hendaknya yap muda itu semua masuk ke ayal bisa ya, la bisa ayal basa, dan menjauh istatiro wala yabula, dan menutup diri dari pandangan manusia, wala yabula, dan tidak kencing ya qadil hajat fimain rokidin, di air yang tergenang. Tadi sudah disinggung di Zubat tadi ya. Wala bimain rokidin wala mahab. Walau qalilin jarab, dan tidak pula di air sedikit yang mengalir. Air mengalir tapi sedikit alirannya. Itu juga makruh kencing di situ. Kalau orang mau pakai airnya nanti nggak mau, karena sudah bekas daripada penghajat. Terus walau bijuhrin, makruh juga, tidak boleh juga buang hajat di juhrin, lubang. Walau bi mahabirihin, tidak boleh juga di arah bertiupnya angin, karena takut jiprat tadi. Untuk kencing angin bertiup akhirnya kena najis kakinya atau semua. Terciprat atau kepercik.
Lebih jore itu juga tidak boleh di lubang. Kata muslim wasak bin wasarop tidak boleh. Nabi Ma'irokidin wala mahabat dan muslim. Ditambah lagi di situ yang tidak disebut di sumpah tadi, qalilin jarin tadi. Air mengalir yang sedikit itu juga makruh. Wala tariqin, wala ta'ta syajaratin musmirah. Tidak boleh juga di jalan, tempatnya jalanannya orang. Dan di bawah pohon yang berbuah. Itu makruh. Yukalu samruah. Yang dimakan biasanya buahnya. Wala yatakallama. Tidak boleh bicara. Dan wazili wa tariqi wal yabut, menjauh. Wala yahmilu dzikrallahi. Tidak boleh menjawab membawa yang menyebut nama Allah. Tak boleh takalam. Tak boleh berbicara. Itu sakitan tadi disebut. Yang berarti sakitan mustatira. Ila li daruratin. Kecuali untuk satu kedaruratan. Wala tanji bil ma'. Di mawdi'ih. Dan jangan ditinjak dengan air di tempat qada hajat. Itu wala yastanji bil ma'i ala mana salah. Wa yastabri'u minal bauli. Wa yastabri'a. Itu dari wala yastanji ya. Wala yastanji bil ma'i bil mawdi'ih. Wa yastabri'a. Hendaknya istibra' menuntaskan minal bauli daripada kencingnya. Sampai tuntas. Wa yakula. Hendaknya berucap. Yang berqadil hajat. Indah dukulihi. Ketika masuk ke tempat qada hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah. Allahumma inni ya Allah. Inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung padamu. Min khubuthi wal khaba'ith. Dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wa inda khuruji, dan ketika keluar, hendaknya dia membaca ghufranaka. Alhamdulillahilladzi azaba 'anil adza wa 'afani. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Kami mengharap akan ampunanmu. Alhamdulillahilladzi, dengan puji Allah yang azaba 'anil adza, telah melenyapkan, menghilangkan dari saya al-adza, gangguan, wa 'afani, dan menyehatkan saya. Wala yastaqbilu qiblata, dan tidak menghadap kiblat. Wala yastadbiruha, dan tidak membelakangi kiblat. Wa yahrumu, dan haram illam yakun bainahu wa baina satirun. Haram apa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Illam yakun, jika tidak ada bainahu, antara qadil hajat, antara qadil hajat, wa baina, antara kiblat satir, penutup. Kecuali kalau antara dia dengan kiblat ada penutup, berupa tembok atau apa, boleh. Itu mohon. Aukana aqalla min thulutsai zira'in. Kalau ada si qadil hajat itu au ba'uda anu, atau menjauh siapa qadil hajat anu darinya, dari satir, lebih dari salatati azro, aksaro min salatati azro, lebih dari 3 hasta. Tidak boleh menjauh dari satirnya lebih dari 3 hasta, 1,5 meter. Ya harus mendekat pada satir. Kalau ada satirnya, mendekat pada satir. Tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Illa bil ma'ah. Aukana aqal min thulutsai zira', atau ada satir, apa satir itu? Aqallah, lebih sedikit dari 2/3 zira', 2/3 hasta. Satirnya lebih pendek dari 2/3 hasta. Ini hasta 2/3-nya. Lebih pendek dari itu. Ini tidak boleh. Makruh. Sama dengan tidak ada satirnya. Illa bil fawati, kecuali di tempat-tempat al-mu'addati, yang dipersiapkan lidzalika, untuk itu, untuk qada hajat.
kecuali tempat yang sudah dipersiapkan untuk qada hajat seperti kamar kecil, untuk WC dan sebagainya. Wa min adabihi, termasuk adabnya qada hajat ala atau qadil hajat ala yastaqbila syamsa, tidak menghadap siapa qadil hajat akan matahari, wal qamara, tidak pula bulan ketika terbit keduanya. Kalau sudah siang ya sudah tinggi, tidak mungkin menghadap. Wala yarfa saubahu wala yarfa'ah, dan hendaknya tidak mengangkat siapa qadil hajat saubahu akan bajunya, pakaiannya qadil hajat, hatta yadnua, hingga mendekat siapa qadil hajat minal ardi, daripada tanah atau tempat qada hajatnya. Jangan mengangkat bajunya kecuali sudah dekat kepada tempat qada hajat. Ini sudah saya singgung, dengan belum masih jauh dia bahkan dia angkat, bahkan dia buka auratnya. Haram hukumnya, tidak boleh dia menyikap aurat karena bukan pada tempatnya, belum sampai. Wala yabula bi makanin solben, dan jangan kencing siapa qadil hajat di tempat yang keras, khawatir keciprat nanti terpercik lagi kalau kencing tempat yang keras, ciprat. Wala yanzuru ila samai, dan makruh atau tidak boleh melihat siapa qadil hajat, wala yanzuru, tidak memandang ke arah langit, wala ila farji, maksudnya ke atas, tidak pula kepada kemaluannya. Sebenarnya dia ke depan, menghadap ke depan pandangannya. Tak boleh juga menghadap ke atas, tak boleh menghadap ke kemaluannya, melihat kemaluannya. Wala ila ma yakhruju minhu, dan tidak boleh juga melihat kepada apa yang keluar darinya. Dari kemaluannya itu dari si qadil hajat. Wala ya'bas, dan tidak bermain-main dengan kemaluannya. Wala ya'basa. Wa an yusbila taubahu qabla al-kisabe, hendaknya dia menurunkan pakaiannya sebelum berdiri dari tempat qada hajat. Sebelum keluar dia sudah turun, dia pakai lagi pakaiannya, dia turunkan. Wa yarumul baulu fil masjid, dan haram hukumnya apa kencing di dalam masjid, walau fi inain, meskipun di dalam wajah. Di masjid terus ada wadah, dia kencing dalam masjid boleh, meskipun di wadah. Haram hukum. Wa alal kubri, dan haram hukumnya kencing di kuburan. Ya. Dan apa ini? Wa yukrahu indal kubri, dan makruh kalau di dekat kuburan. Kalau pas di kuburannya tidak boleh, dia kencing qada hajat. Kalau di dekat kuburan itu makruh. Membawa imam, dan makruh pula dalam keadaan berdiri. Lali uzurin, bukan karena uzur. Kalau karena uzur boleh. Kami mutahadatsin nas, dan di tempat bincang-bincangnya orang. Berdiri karena uzur, ya umpama penyakit yang dia tidak bisa kencing duduk, boleh berdiri kalau ada uzur. Kami mutahadatsin nas, di tempat bincang-bincangnya, berbicaranya orang, tak boleh, makruh. Dan orang bakal melaknat seperti tadi kita jadi. Faiza atisha hamidallah bi qalbih, kalau dia bersin, dia puji Allah dengan hatinya. Tak usah apa menggerakkan lisannya. Walam. Selesai kadang qada hajat, babul ghusli, ini babnya mandi. Ya, mujibatul ghusli. Walam. Al-Fatihah. Ayolah.
Azan dulu. Kembali.